Mirip Panji ya? Mirip Panji nggak? Nggak ya? Nggak mirip Panji ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Oke, Anda masih di Provokatif Proaktif dan sekarang sudah ada seorang kepala staf khusus bidang hukum dari Presiden SBY. Mas Benny Indrayana. Halo, Duduknya nyaman, Mas? agak nggak biasa sih. Tapi iya, soalnya beberapa orang terakhir yang duduk di situ tidak nyaman. Ya. Jadi saya sarankan siapkan mental dan hati. Bismillah. Langsung aja, Mas. Ya. Waktu kita nggak banyak. Maklum acara rating tinggi. Saya mau tanya nih, Mas. Salah satu janji kampanye dari pemerintahan SBY Budiono ya di periode yang kedua itu adalah soal penegakan supremasi hukum. Iya. Gitu. Dan setelah setahun berlalu nih, hari ini kita memperingati apa yang bisa kita tagih dari pemerintah sekarang soal masalah penegakan supremasi hukum. Supremasi hukum tuh topik yang nggak selesai 2 semester tuh. Tapi kita harus selesai dalam 1 segmen. Nah, itu dia. Yang paling problematik dari penegakan hukum adalah pemberantasan mafia. Ya. Ya. Dan Presiden 100 hari pertama mencanangkan program pertama dan utamanya adalah pemberantasan mafia hukum. Hampir setahun sekarang sejak Satgas dibentuk misalnya, saya duduk di situ sebagai sekretaris. Ya tergantung kita ngelihatnya gimana. Memang kalau diambil contoh Gayus misalnya, mau optimis mau pesimis. Kalau pesimis, maka sekarang ini Gayus memang belum tuntas, terus diakui. Ada keterlibatan orang-orang yang harus masih dijerat dengan kerja keras. Dari mana uang Gayus itu juga harus di. Nah, kalau ngomong soal tergantung dari mana ngelihatnya, iya. Berarti ukuran untuk menilai kinerjanya mereka yang paling pas itu apa? Sebentar, itu pesimisnya. Optimisnya, mafia hukum dalam sejarah kita belum pernah diungkap sebagaimana pengungkapan kasus Gayus yang melibatkan Gayusnya sendiri, pegawai pajak dan beberapa pegawai pajak yang lain, advokat di situ tertarik, kemudian polisi, ada hakimnya, ada calo perkaranya, yang belum memang jaksanya. Tapi ini dalam sejarah kita berbangsa ini pertama kali satu kasus ditarik dan diungkap dengan relatif menyentuh semua sistem penegakan hukum kita. Bisa dibilang cukup bangga lah dengan pencapaian itu gitu. Ada apresiasi yang harus disampaikan, tapi juga kita tidak harus puas karena memang belum terungkap tuntas. Ya, karena belum selesai juga. Ya, harus diakui begitu. Harus diakui. Bahwasanya melawan mafia itu tidak pernah mudah. Dan biasanya selalu ada upaya serangan balik. Hati-hati. Presiden pada saat awal mengatakan kita akan lawan korupsi, itu di tahap awal itu ada yang bilang ke Presiden, Pak, moratorium aja dah. Oke, kalau yang paling simpel berhenti dulu dah pemberantasan korupsi. Yang paling simpel investasi terganggu dan seterusnya. Yang paling simpel aja gini. Kalau pada saat Presiden bilang bahwa fokusnya adalah penegakan supremasi hukum, tapi kenapa pada saat aparat hukumnya dilemahkan, ya, kriminalisasi KPK, terus kejadian yang menimpa Jaksa Agung, terus juga kepolisian, itu Presiden juga bisa dibilang belum memuaskan gitu. Langkah-langkah yang diambil itu belum memuaskan banyak pihak. Ambil contoh KPK ya. Oke. Dan tadi Presiden bagaimana langkahnya? Kalau teman-teman ingat pada saat rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor dibuat, itu ada upaya untuk menghilangkan kewenangan penyadapan, kewenangan penuntutan KPK. Dalam sidang kabinet terbatas, Presiden bilang, jangan. KPK tetap harus punya kewenangan-kewenangan strategis itu. Sehingga kemudian tidak jadi pembahasan pengadilan tipikor menghilangkan kewenangan KPK untuk nyadap dan nuntut. Coba bayangkan kalau itu. Berkat Presiden SBY. 1. 2. Pada saat pimpinan KPK terjerat masalah, tinggal 2 orang, Pak Yasin dan Pak Haryono yang tersisa. 3 terjerat masalah termasuk Chandra dan Bibit. Presiden menerbitkan Perpu untuk penyelesaian di luar pengadilan. Supaya ada pimpinan KPK sementara. Ingat Pak Tumpak masuk, Mas Ahmad Santosa menjadi pimpinan sementara dan Pak Waluyo. Supaya KPK pimpinan tidak hanya 2, tapi 5. Presiden terbitkan Perpu. Perpu itu nggak sembarangan. Kegentingan yang memaksa. Menurut Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Menurut Presiden, KPK yang 2 tidak efektif dan kita membutuhkan KPK yang efektif untuk memberantas korupsi. Presiden sampai menerbitkan Perpu untuk menguatkan KPK. Yang ketiga, pada saat KPK sekarang ini dalam masalah hukum, tidak pernah Presiden masuk ke wilayah penegakan hukum, tapi Presiden melihat ini preferensi harus diberikan, bukan intervensi, preferensi. Sehingga dalam pidato beliau mengatakan
untuk masalah cantolan bibit lebih baik diupayakan penyelesaian di luar pengadilan. Ada preferensi yang beliau sampaikan kepada halayak. Dan terakhir, pada saat proses ini maju ke peninjauan kembali, upaya dari Jaksa Agung karena masalah pra-peradilan yang menangkan Anggodo, Presiden sebenarnya punya pilihan untuk menonaktifkan cantolan bibit menurut undang-undang karena sudah menjadi tersangka. Tapi Presiden tidak mengambil langkah itu, tidak menerbitkan kepres pemberhentian sementara agar KPK-nya tetap 4 orang. Oke, Mas, sebentar saya potong. Jadi upaya-upaya itu jelas ada. Sebentar Mas, saya potong. Iya. Kalau tadi ngomong soal perlengkapan hukumnya gitu ya. Tapi bagaimana dengan kejadian seperti ini? Serius amat kayak acara yang lain. Iya, sebentar. Enggak, soalnya kan ngomongnya masih cepat. Enggak, cuma mau nanya gini. Gue udah diteriakin di sini nih, Men. Saya tadinya pengennya sambil makan-makan di situ tuh, tapi dapatnya nggak dapat mulu, kayak masih kurang aja. Ini Mas, pertanyaan kayak gini. Gimana dengan kasus di mana kita sempat Jaksa Agung menuntut seorang tersangka, ya Pak Yusril. Terus ternyata bisa dituntut balik sampai malah Jaksa Agung yang masih turun. Itu bukannya suatu tamparan buat sebuah komitmen? Tergantung dari sisi mana melihatnya. Begitu mulu dari sisi mana Mas? Susah. Kalau memberantas korupsi, ada serangan balik dari koruptor, itu selalu terjadi. Dan kenapa KPK kita kalah terus? Kenapa KPK kita selalu kalah loh Mas? Enggak. Oh, yang di blow up, yang kelihatan kan yang besar-besar yang paling kalau melihatnya secara pesimis kita kalah. Tapi dalam masa pemerintahan Presiden SBY menurut saya upaya pemberantasan korupsi itu dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya bisa dinilai baik loh. Kalau ngikutin pembicaraan kita tadi, memang kalau bandingin sama yang dulu ya selalu lebih baik yang sekarang ya. Makanya. Yang kedua, kalau tadi saya bilang kalau melihat kasus-kasus itu tadi yang disebut, memang kalau kita memberantas korupsi, memberantas mafia, selalu ada upaya serangan balik. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu ada upaya ingin dibubarkan. Nih rakyat, coba suara rakyat. Gini Mas, saya mah mengikuti sepak bola aja Mas. Cuman mengharapkan serangan balik Mas susah Mas. Lebih baik strateginya yang benar. Penyerangan terbaik adalah pertahanan terbaik ya. Nah gitu. Nah jangan sampai upaya kita untuk memberantas korupsi diserang balik. Ini jangan lupa loh, koruptor, mafia itu punya banyak uang. Dan kalau kita tidak hati-hati, justru kita yang kemudian melihat, loh ini Satgas malah ingin dibubarkan dan didukung. Jadi hati-hati. Presiden itu sejak awal diminta untuk memoratorium, memberhentikan upaya pemberantasan korupsi. Presiden bilang tidak. Ini harus jalan terus. Dalam konteks begitu tidak heran kalau kemudian ada upaya-upaya untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Ya Bismillah. Tapi Presiden dibilang melakukan pembiaran juga Mas. Tentang? Ya pembiaran contohnya gini. Selalu bersembunyi di balik statement saya tidak mau melakukan intervensi. Padahal menurut saya seorang pemimpin, ya nggak usah ambil jauh-jauh lah, contoh di rumah gitu ya. Kepala keluarga kan ayah gitu ya. Oke lah, anak-anaknya udah mulai besar. Dia bilang saya nggak mau intervensi, ini mereka sudah tahu hidup sendiri. Tapi kan seorang ayah pada saat melihat anaknya sudah ke jalan yang salah, dia juga bisa mengintervensi. Gitu. Dan sosok kepemimpinan bapaknya bangsa ini gitu ya, Bapak Presiden SBY, di saat melihat KPK diutak-atik, di saat melihat kepolisian diutak-atik, selalu bilang saya nggak mau intervensi. Padahal menurut saya kepemimpinan yang benar, ya boleh menghormati dengan tidak mengintervensi, tapi pada saat dia harus melakukan sesuatu, menurut saya itu saatnya untuk dia masuk. Tadi bukannya melakukan sesuatu dengan bertahan KPK kewenangan sadap dan penuntutan, dengan bertahan agar KPK tetap 5 orang pimpinannya, dengan bertahan untuk tidak memberhentikan sementara cantolan bibit walaupun kasusnya secara undang-undang bisa dimaknai. Presiden masuk, tetapi kalau yang ente maksud Presiden masuk ke wilayah penegakan hukum. Memang undang-undang dasarnya nggak boleh. Penegakan hukum itu wilayah yang mandiri, merdeka. Tidak boleh dicampur tangani oleh siapapun, bahkan oleh seorang presiden. Kalau presiden bisa campur tangan masalah penegakan hukum, beliau barangkali akan masuk ke wilayah yang dekat dengan. Tapi beliau bisa menyarankan ya untuk penyelesaian kasus Bibi Chandra dilakukan di luar pengadilan ya? Bukankah itu dilakukan? Dan itu preferensi sebagai kepala negara. Politik hukum kepala negara melihat pemberantasan korupsi ini sangat penting, harus diupayakan upaya-upaya luar biasa. Maka beliau bilang, upayakan penyelesaian yang tidak mengganggu upaya. Jadi menurut Mas ini kan udah oke nih. Sekarang kalau saya tanya nih, lihat kamera nih. Enggak. Tapi saya mau tanya pertanyaan terakhir nih Mas. Pertanyaan terakhir. Di sini bosnya saya. Di luar Mas boleh. Jadi Mas pertanyaannya gini. Kalau dari skala 1 sampai 10, ya. Dari skala 1 sampai 10, Mas menilai pemerintahan SBY ini 1 tahun ini ya, itu dikasih nilai berapa? Dalam penegakan hukum.
Overall deh. Yang saya kuasai adalah penegakan hukum. Oke. Kita, boleh. Menurut saya dapat nilai 8. 8. Oke. Kalau Anda tahu bagaimana tantangannya, sebentar. Kalau kita tahu. Mas, giliran penonton. Mas sudah selesai ngomong. Enggak. Saya belum selesai. Kalau menurut penonton di studio, kira-kira berapa? 4. 5. Wah, beda jauh men ternyata. Gue mau nolongin si Mas Denny juga nih. Gue agak sependapat juga sama Mas Denny sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, kadang-kadang masyarakat itu juga punya tendensi, pokoknya apapun yang pemerintah lakukan nggak akan pernah cukup. Padahal ada tolak-tolak ukur yang objektif sebenarnya. Penegakan-penegakan hukum di Indonesia juga fakta bahwa dulu nih lembaga yang berhubungan dengan korupsi roboh 7 kali. Fakta bahwa kriminalisasi terhadap mereka nggak berhasil. Pak SBY masuk, bikin tim 8 ngasih rekomendasi membebaskan. Itu adalah tanda bahwa beliau melakukan. Bikin Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Staf khusus presiden sekarang banyak keluar Mas ya, banyak all out gitu, keluar di media ngomong. Emang kenapa? Menteri-menterinya mungkin agak kurang berani keluar apa gimana tuh? Bukan, karena salah satu yang kemudian bisa menimbulkan kesalahpahaman adalah komunikasi. Presiden misalnya sedari awal tentang kebebasan beragama bilang ini sudah mau 17-an ada masalah HKBP. Saya tidak bisa berdiri pada saat ini masalah begini. Selesaikan, tuntaskan. Itu orang tidak tahu. Mata lu berkata-kata udah mau nangis. Misalnya. Mas Denny juga sebenarnya gue tadi kepikiran satu hal. Takutnya kalau misalkan Bapak SBY masuk dan mengganggu sebuah proses hukum, nanti dianggap double standard. Nanti kalau ada kondisi yang berbeda, nggak akan melakukan hal yang sama dengan kayak gitu. Kalau mau nggak masuk sekalian sebenarnya. Kayak gini deh, gini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Denny, ya kan? Mending lu tanya sama kita deh. Menurut lu tanya sama kita apakah pendapat kita selama 1 tahun pemerintahan SBY gimana? Apa pendapat nih? Gue nih. Oke. Menurut gue 1 tahun pemerintahan Pak SBY itu terus. Itu mau kamu tapi gue semuanya pengen nangis. jadi cowok cemen banget. Dia aja deh. Ini gue lagi nangis gini. Mau gimana sih? Jadi cowok kalau gampang nangis itu kayak kayak siapa? Dude Herlino gue bilang. Oh. Tapi ya, gue bilang ya, lo nggak usah sedih-sedih, nggak usah nangis. Walaupun gue dari tadi ngomong tajam-tajam, tapi gue optimis nih. Kenapa tuh? Bahwa suatu hari nanti di depan, mentari masih bersinar. Gue yakin lagi. Sampai di sana. Yakin sampai di sana? Yakin. Yakin, Mas? Yakin. Harus optimis. RBT-nya gue tepuk tangan dulu.